Siklus biogeokimia. Nah, apa sih itu siklus biogeokimia? Singkatnya, ini adalah proses perputaran unsur-unsur penting seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan air yang berpindah-pindah antara makhluk hidup atau yang biasa termasuk dalam bio, bumi atau tanah yang termasuk dalam geo, dan udara atau lingkungan kimia. Proses ini berlangsung terus-menerus dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam video ini, kita akan fokus ke salah satu siklus biogeokimia ini, yaitu siklus karbon, yang mengatur bagaimana karbon berpindah dari udara, tanah, tumbuhan, hewan, hingga kembali ke atmosfer. Pertama, karbon ada di atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2. Gas ini dilepaskan ke udara melalui aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar di kendaraan dan pabrik atau dari alam seperti respirasi makhluk hidup dan kebakaran hutan. Gas karbon dioksida ini akan menjadi bahan baku bagi tumbuhan untuk memulai siklus karbon. Jadi, atmosfer itu semacam penyimpanan awal karbon dalam bentuk gas. Nah, selanjutnya, karbon dioksida dari udara ini diserap oleh tumbuhan hijau, terutama pohon dan tanaman. Lewat proses fotosintesis, mereka menggunakan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari untuk membuat glukosa atau zat makanan yang akan digunakan untuk tumbuh. Di sini, karbon dari karbon dioksida disimpan dalam bagian tumbuhan seperti batang, daun, dan akar. Fotosintesis ini bukan cuma membuat makanan untuk tumbuhan sendiri, tapi juga menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara. Jadi, proses ini sangat penting karena karbon masuk ke dalam tubuh tumbuhan, dan tumbuhan jadi sumber makanan untuk makhluk hidup lain. Selanjutnya, hewan akan makan tumbuhan, baik itu dari rumput, daun, atau buah. Dengan memakan tumbuhan, karbon yang ada di tubuh tumbuhan akan berpindah ke tubuh hewan. Karbon ini digunakan untuk membangun tubuh hewan seperti daging, tulang, dan lemak. Jadi, hewan jadi bagian dari siklus karbon dengan memindahkan karbon dari tumbuhan ke dalam tubuhnya. Ini juga membentuk rantai makanan, di mana karbon terus berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Dalam tahap ini terjadilah proses respirasi. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 yang dilakukan oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan menghirup oksigen dan memecah glukosa untuk menghasilkan energi, lalu mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Kemudian, meski tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis di siang hari, mereka juga bernafas dengan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida, terutama di malam hari saat fotosintesis berhenti. Respirasi ini menjaga keseimbangan karbon di atmosfer dan memungkinkan karbon terus beredar di bumi. Nah, ketika makhluk hidup mati, seperti daun gugur atau hewan yang mati, tubuh mereka akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Ada juga detritivora seperti cacing tanah yang memakan sisa-sisa ini. Proses penguraian ini membuat karbon yang ada di tubuh makhluk hidup dilepaskan ke tanah dalam bentuk bahan organik, yang disebut detritus. Karbon ini akan jadi cadangan karbon di tanah yang berguna untuk kesuburan tanah dan bisa digunakan oleh tumbuhan. Karbon yang sudah masuk ke dalam tanah tidak berhenti sampai di situ. Mikroba di dalam tanah akan memecah bahan organik dan melepaskan karbon lagi dalam bentuk gas karbon dioksida ke udara. Proses ini membuat karbon yang tadinya disimpan ke dalam tanah bisa kembali ke atmosfer. Jadi, tanah bukan hanya tempat penyimpan karbon, tetapi juga menjadi pintu keluar karbon ke atmosfer. Jadi, siklus karbon itu terjadi terus-menerus dan saling berhubungan. Karbon dioksida dari udara diserap tumbuhan lewat fotosintesis. Karbon kemudian masuk ke hewan lewat makanan, kemudian dilepaskan kembali ke udara lewat respirasi dan pembusukan. Lalu siklus ini terus berulang. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar menambah jumlah karbon di udara yang bisa membuat pemanasan global. Nah, dengan memahami siklus karbon ini, kita jadi lebih memahami bagaimana kehidupan di bumi tetap seimbang dan pentingnya menjaga lingkungan.